Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman mimpi dimanapun anda berada, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Entah kenapa Baginda Raja emosian. Ia memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan tak boleh lagi menginjakkan kakinya ke istana. Berapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya, satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun mau kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun, tak ada satupun yang berani mendaftarnya. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Tanya Baginda Raja. Ampun yang mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini, Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal inilah yang membuat mereka tak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa ke seorang tabib, barangkali ada solusinya, saran penasihat istana. Kau kira saya sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakannya. Kabar tentang dipenjarakannya penasihat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Harus ada seseorang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lain. Benar Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya itu tidak mungkin. Penasihat istana saja dipenjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama, kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Kalian semua, sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang dipelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud dibalik rencana Abu Nawas tersebut. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharanya. Dan dengan cepat kabar itu pun beredar, yang pada akhirnya terdengar oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menteri. Menurut kabar yang beredar, memang benar Paduka yang mulia, jawab menterinya. Sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda kembali. Kurang tahu yang mulia, tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Baginda, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kau diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan kau memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Untuk menjawab pertanyaan Paduka, butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya. Silahkan ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun mulai ceritanya. Waktu itu saya melewati jalan sepi. Di tengah jalan, saya menemukan anak harimau yang sedang sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawa pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas yang bisa berbahaya jika memeliharanya. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah harimau tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, kalau memang penurut, kenapa harimau itu sampai menerkammu? Abu Nawas selalu melanjutkan ceritanya. Kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan aku lupa memberinya makan. Setelah aku kembali, dilihatnya harimauku masih berada di dalam kandangnya.
Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku. Kelaparan selama 3 hari telah mengeluarkan sifat alamiahnya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, tutur Abu Nawas. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya baginda raja. Saya melepaskannya dan tak mau lagi memeliharanya. Harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau yang sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Maka dari itu akan lebih membuat kita aman apabila melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, baginda raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang yang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Dan sejak saat itu, baginda raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Kisah selanjutnya. Dahulu ada seorang waliullah yang terkenal dengan karamahnya. Waliullah ini bernama Abu Yazid Al-Bustami. Sejak kecil ia memang sudah menunjukkan kelebihannya. Bahkan ketika ia masih bayi, apabila ada makanan haram yang masuk ke dalam mulutnya, Abu Yazid yang masih bayi menangis dan meronta-ronta hingga makanan tersebut keluar dari mulutnya. Barulah ia berhenti dari tangisnya. Suatu ketika di dalam perjalanannya, Abu Yazid merasa haus yang amat sangat. Kemudian ia menemukan sebuah sumur yang sudah lama tidak terpakai. Dilihatnya sekeliling sumur tersebut tak ada satupun sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Sedangkan air yang ada di sumur begitu dalam. Tak berselang lama, datanglah sekelompok anak-anak perempuan yang sedang bergerombol. Mereka sepertinya juga sedang haus usai bermain. Sementara Abu Yazid hanya mengamatinya dari kejauhan. Percuma saja, airnya sangat dalam. Mereka tak mungkin bisa mengambilnya, gumam Abu Yazid dalam hati. Tapi ternyata keajaiban terjadi. Ketika anak-anak berdiam sebentar di depan sumur, tiba-tiba air yang ada di dasar sumur naik ke atas hingga meluber di permukaan. Mereka pun dengan mudah meminum air sumur tanpa perlu bersusah payah mengambilnya. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, Abu Yazid menjadi heran dan penasaran. Bagaimana bisa anak-anak yang begitu polos bisa menaikkan air sumur dalam sekejap mata? Ia pun lalu mendekati anak-anak tersebut dan bertanya kepada mereka, doa apa yang kalian baca sehingga air bisa naik ke atas permukaan? Anak-anak tersebut kompak menjawab dengan polosnya, kami tadi hanya bertawasul, wahai sumur, naiklah air dengan keberkahan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Mendengar itu sontak membuat Abu Yazid terkejut. Lah, aku ini Abu Yazid, orang yang kalian tawasuli. Tapi ketika tadi aku di sini, airnya sama sekali tidak mau naik ke atas, kata Abu Yazid. Jawaban mereka semakin membuat Abu Yazid bertambah kaget. Dikabulkannya doa berupa naiknya air sumur kepada kami tak lain merupakan buah dari teguhnya keyakinan kami bahwa Anda merupakan wali yang mempunyai banyak kebaikan. Sedangkan Anda tak boleh meyakini bahwa diri Anda sendiri merupakan orang soleh. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Farid Al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.